Nah, salah satu perjuangan kita dan salah satu yang selalu menjadi pergumulan kita adalah menantikan sebuah perubahan yang baik. Perubahan yang baik itu bisa kita harapkan terjadi pada diri kita, tapi juga harapan kita letakkan pada perubahan baik orang-orang yang kita sayangi, yang dekat di hati kita, anggota keluarga kita atau sahabat. Kenapa? Sebab secara manusiawi kita itu selalu merindukan dan menyukai sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Pekerjaan kita semakin baik, ekonomi kita semakin baik, rumah tangga kita semakin baik, anak-anak kita belajarnya semakin baik, kesehatan anggota keluarga semakin baik, rencana-rencana yang sudah dibuat akan semakin baik dipersiapkan. Tapi juga pada orang lain, berharap perubahan pada orang lain, perubahan sikap, perubahan perilaku, pikiran, cara dia bicara, dan lain-lain. Berarti ketika itu menjadi harapan, saat itu menjadi sebuah keinginan, menggambarkan situasi yang tidak mudah ketika justru mereka bisa merasa tidak nyaman. Misalkan, ini anak di semester ini kok nilainya jelek-jelek semua, selalu saja orang tua marah sama dia, selalu aja ditegur, malah galakan anak untuk belajar, malas-malesan, nggak nyaman. Kesel, ngingetin terus, iya aja tapi nggak belajar, akhirnya nilainya jelek. Ada hal yang dia rasakan, aduh aku nggak kuat lagi nih ngajarin anak seperti ini, nggak tahan lagi. Mana kalau ditegur, balesnya perkataannya panjang lebar dan sampai bikin kesel pusing orang tuanya. Jadi di tengah keinginan, misalkan tadi, gimana ya anakku semester depan bisa bagus agar bisa naik kelas, itu sedang merasakan aduh tekanan batin gitu ya, pergumulan batin untuk selalu ribut sama anak, begitu kesal sama anak, dan ngelihat sikap anak yang misalkan disuruh nggak mau, ada aja yang dia bantah dan dia katakan hanya demi untuk kesenangan sendiri, di kamarnya aja main handphone aja, nggak mikirin ruangan rumahnya dibersihkan ataupun apapun misalkan ya. Ini contoh untuk orang tua sama anak ya. Nih anak-anak remaja yang nonton atau dengar atau datang saat ini, ternyata di tengah orang tuamu yang suka ngingetin, mereka juga ada rasa batin untuk selain berharap adalah aduh ini anak kapan berubah, kapan berubah, kapan berubah. Inilah kembali saya katakan realita hidup yang kita jalankan. Sekalipun kita punya keinginan, harapan baik, tapi di tengah kondisi yang ada kita berjuang dan kita bergumul, dan itu gak gampang untuk kita terima. Kok gak gampang untuk kita terima? Ya karena ada orang yang sampai akhirnya putus asa. Dia udah hopeless, udah nyerah. Aku gak kuat Tuhan, aku gak bisa lagi. Udah terserahlah, apapun yang terjadi, terjadilah begitu. Kondisi ini kadang Bapak Ibu kita gak bisa dengan mudah nasihatin mereka. Gak boleh begitu, gimana sih kamu? Jadi orang tua, jadi anak kok. Enggak. Karena kalau kita cuman melihat orang yang seperti itu seolah-olah kok gitu aja begini sih, dan kita ingatkan dan harus mengikuti yang kita katakan, kalau dibalik Anda yang melakukan itu, Anda yang mengalami itu pasti sensitif dan akan emosi.
Seolah-olah orang yang ngomong begitu nggak ngerti Anda. Apalagi tanpa saya harus membuka mungkin persoalan Bapak Ibu di tahun 2020 dan sampai hari terakhir ini Anda mungkin sedang sensitif dalam kondisi pribadi maupun kebersamaan Anda, yang Anda nggak mau orang lain itu coba ganggu atau seolah dengan mempersoalkan kalimat-kalimat bijak kepada Anda. Tetapi pada akhir tahun ini, justru apapun yang sedang diperjuangkan Bapak Ibu Saudara, itu silakanlah menjadi pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara. Di sini kita nggak saling menggurui. Seolah pun saya kan bisa bilang nggak boleh begitu, nggak bagus itu. Kan Anda orang Kristen, saya nggak mau ngomong gitu. Wah harusnya begini, karena kamu orang Kristen. Saya ngajarin, enggak, saya mah nggak jago ngajarin orang, dan saya pun juga nggak mau kesannya lebih tahu dari Bapak Ibu, karena yang sedang memikul perjuangan itu ya Bapak Ibu yang lebih tahu suasana hati. Harusnya bagaimana ya, kira-kira apalagi ya, hanya Bapak Ibu yang tahu, saudara-saudara ya, remaja muda ya. Tapi ketika kita beribadah pada hari ini di ujung tahun 2020, dalam ibadah yang kita lakukan, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita berserah kepada Dia, firman Allah akan menyapa kita semua. Artinya Allah itu enggak diam. Ketika dalam sebuah kebaktian ada bagian pemberitaan firman Tuhan, untuk mempertegas, Dia pun mau bicara. Dia pun mau menyampaikan sesuatu kepada Anda. Dan jadikan ini sesuatu yang sangat privasi Anda dengan Tuhan. Jangan katakan bahwa ini mah paling suara-suara yang kita sudah tahu umumnya. Tapi Roh Kudus, saya mau katakan, ingat khotbah perayaan Natal kemarin, dalam nama Yesus, yakini nama itu, Sang Immanuel itu, di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang diutus oleh Allah kepada orang-orang yang percaya kepada gerejanya, Dia tidak hanya berada jauh dari kehidupan persekutuan, tapi justru Dia akan datang mendekat, menghampiri Anda, menyapa Anda dengan lembut di luar logika manusia, dan Anda akan menemukan betapa benarnya kalau Allah itu sedang menyapa Anda dan ingin berbicara kepada Anda hari ini dalam ibadah ini. Kenapa? Karena khotbah bukan pidato. Khotbah bukan wejangan. Khotbah bicara tentang ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, dan itu membuat banyak orang akan merasakan Allah betul-betul menyertai dengan caranya dan mengajak Anda melihat perjuangan Anda seperti apa bersama Dia. Dalam bacaan kita, kitab Yesaya Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 61 ayat 10 sampai 62 ayat 3, adalah satu ungkapan kerinduan Yesaya terhadap umat Allah. Setelah dia menyaksikan bagaimana hancur umat itu, penghukuman berlangsung, sedih hati Nabi, kecewa kepada umatnya. Raja, pemuka, bahkan pejabat negara itu, negeri itu nggak dengar apa perkataan Nabi. Tapi mereka melakukan yang mereka rasa baik dan benar, padahal bagi Nabi nggak seperti itu. Akhirnya mereka hancur oleh bangsa asing, dan mereka diasingkan ke negeri asing. Nabi sedih, Yesaya sedih. Dia punya keinginan sebagai nabi adalah menyaksikan kehidupan umatnya mengikuti apa yang Allah minta.
Ini kan sama dengan orang tua yang masih hidup bersama anak-anaknya. Dia akan bilang, nak, selama mama papa hidup, dengerin ya omongan mama papa. Karena kami gak akan menyesatkan kamu. Semuanya baik, tolong deh jangan ngebantah. Ikutin aja, itu baik kok. Karena mama papa ingin lihat kamu sukses dengan cara yang terbaik yang bagi kami. Inilah yang kami bisa berikan. Perhatikan. Ingin menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana perubahan demi perubahan semakin lebih baik berdasarkan apa yang kita katakan, yang kita sampaikan. Tapi oke, Bapak Ibu Saudara jujur, kita jangan jadi posisi orang yang mau menyaksikan hal yang baik pada orang lain. Tapi kita menjadi orang yang diharapkan baik. Kenyataannya kita kayaknya punya alasan sendiri. Bukannya nggak mau Pak, bukannya nggak gimana ya, bukannya nggak sayang sama orang tua, tapi, sudah ada kata tapi itu, ada pembelaan, ya kan, ada argumentasi, yang seolah-olah mau bilang, aku udah gede kok, bisa ngerjakan sendiri. Makanya kan geli ya kalau kita dengar kisah orang tua masa lalu. Ya, ketika mungkin dia ngelawan sama orang tuanya, backstreet waktu pacaran begitu ya, diam-diam, nggak disetujui orang tua pacaran gitu ya, dimarahin, dia lawan. Ketika sekarang punya anaknya backstreet, marahnya ampun-ampun. Jangan begitu ya, nggak boleh ya. Kalau anaknya tahu masa lalu Anda, dia akan bilang, mama kayak nggak pernah seperti aku aja dulu. Sekarang ngomongnya begini, dulu dibalikin. Jadi gini, seolah-olah ada masa Anda, kita punya argumentasi sendiri, ya kan? Kita punya pembelaan sendiri atas apa yang kita lakukan, dan bagi kita ini benar, walaupun ini kembali ngomong anak remaja. Kenapa kamar kamu nggak diberesin, berantakan? Kalau diberesin aku malah suka lupa di mana naruh buku. Kalau berantakan ingat tuh di mana buku ini, di mana tas saya. Dia malah ingat. Oh, kamar yang berantakan bagi dia asik. Bagi anak itu, bagi orang tua, tensinya naik. Ini udah berbeda. Tapi oke lah. Akhirnya kita akan belajar bahwa semua orang sedang dibentuk untuk semakin matang memahami kehidupan ini. Akan semakin matang. Mungkin sampai ada orang yang mengatakan, aduh udah dibilangin gak mau ngerti-ngerti. Ya wis lah, biarkan saja, entar juga ngerti. Nah itu udah nyerah tuh dia memang. Entar juga ngerti, udah biarkan aja, udah gede gitu kan. Ini juga yang saya mau katakan dialami oleh Nabi Yesaya melihat umatnya. Kan udah dibilang jangan, akhirnya terhukum. Mereka akhirnya dibuang ke negeri asing. Tapi apakah kondisi itu membuat Nabi Yesaya mengutuki umatnya, ibaratnya gitu, menyumpah-nyumpahi umatnya, seolah mengatakan, udah gua bilang tuh begini kan, akhirnya kejadian kan, makanya panjang lebar dia marahin misalkan. Kalau kita kan gitu kan, merasa udah bener nih, mengingatkan kejadian, wah kita merasa orang yang paling hebat, tunjuk-tunjuk tuh orang. Ya manusiawi juga sih, karena kita gemes juga gitu ya. Tapi Yesaya enggak. Sekalipun yang terjadi dia enggak inginkan pada umatnya. Justru dalam bacaan kita terlihat betapa senangnya Yesaya. Di tengah punya kerinduan, di tengah punya harapan dan doa supaya umat bisa berubah, dia mendapat firman Tuhan bahwa memang umatmu ini akan terjadi perubahan. Dia sangat senang, ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku.
Dia semakin mantap terus mendoakan umatnya. Dia semakin mantap terus menyampaikan apa-apa yang baik dalam kehidupan umatnya. Karena aku senang, karena aku bersorak-sorai. Ayat 10 ya. Dia mendapatkan firman Allah, akan ada kelepasan buat negeri ini. Sampai kemudian akhirnya pasal 62 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu. Dalam doa harapannya dia meyakini betul umat yang akan dilepaskan Allah ini umat yang akan hidup benar. Sekalipun mungkin Yesaya meninggal kemudian. Biarlah bangsa-bangsa lain melihat umat ini bukan cuman ketika umat ini dihukum oleh Allah. Umat lain merasa atau bangsa yang merasa bahwa oh ini toh Israel yang sudah dihukum oleh Allah. Kasihan sekali, makanya jangan melawan Allahmu. Dipermalukan, dihina. Tapi bagi Yesaya, sekalipun Yesaya mungkin meninggal kemudian, tapi dia percaya ketika dilepaskan oleh Allah, beban umat ini akan hidup kembali benar. Kembali hidup seperti yang Allah minta. Jadi dalam renungan bagian Yesaya ini, saya mengajak kita memotret pada sosok Yesaya. Sosok Yesaya. Seorang yang tidak emosional ketika dia memaki, menghakimi umat yang sudah diingatkan, yang memberontak Allah dan mendapat hukuman. Tapi seorang yang tetap menaruh hati buat umat dalam doa, dalam permohonan kepada Allah. Dan ketika diingatkan, ya akan kujawab, akan kulepaskan umatmu. Dia sangat senang dan bersuka cita, bahkan dalam doanya tetap dia katakan, semoga umat ini akan menjadi benar hidupnya, tetap benar di mata bangsa-bangsa lain dan tidak memalukan sebagai umat Allah. Saya pribadi merenungkan sosok Yesaya ini, sungguh matang dia dalam kehidupannya. Sungguh matang, kepribadian yang matang menjalani hidup ini. Maka ada beberapa hal kita bisa memotret sosok Yesaya untuk kita hayati dalam hidup kita di penghujung tahun ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berharap yang baik. Jangan pernah berhenti berharap yang baik. Tetap munculkan keinginan baik Anda terhadap orang yang Anda kasihi. Sekalipun sekarang Anda melihat kembali orang ini, ya ampun, bikin kita gak bisa lagi ngomong banyak. Tapi yang pertama, jangan pernah matikan keinginan baik Anda untuk orang yang dekat di hati Anda. Ibaratnya orang tua, segimanapun anak, tahan, jangan kutuk tuh anak, kan gitu. Walaupun tuh anak durhaka, kan gitu. Jangan. Tetap taruh hal yang baik. Maka di penghujung tahun ini pada bagian pertama, apapun kekesalan kita, apapun tekanan batin kita terhadap sekitar kita, bukan cuma kepada orang, tapi kepada kenyataan peristiwa hidup yang sedang Anda alami ini, jangan maki, jangan kutuk, jangan lampiaskan kekesalan Anda. Kalau kepada orang mungkin bisa, gara-gara kamu ini, aku jadi begini. Terhadap diri Anda, pengalaman hidup Anda yang gak bagus, mungkin dalam sakit Anda ada marah, kesal. Tuhan, kenapa Tuhan? Kita marahin Tuhan. Ini gara-gara ini sini. Itu dicari-cari itu. Yang membuat Anda akhirnya mungkin jadi
ya merugi dalam hidup Anda. Jangan hapus sesuatu yang baik yang sudah Anda rancang dan buat dan lakukan di tahun 2020. Ingat saya pernah bilang dalam khotbah tanggal 24 ya 25, jangan biarkan COVID mengambil sukacita Natalmu, betul? Jangan biarkan apa yang Anda lihat, hal yang Anda nggak suka itu mengambil niat baikmu terhadap hal yang baik dalam hidup Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rasakan bahwa di setiap hal yang baik Allah pun memberkati. Ini penting. Ini penting. Karena gini, ada orang bilang, sia-sia, capek aku. Udah bagus, aku capek kerjakan semua ini. Nggak ada yang mendukung begitu. Ya udahlah kalau gini mah, aku mah udah. Perhatikan. Bayangkan kalau seorang mama ngambek sama anaknya. Udah disapu, dibersihin, anak masih ngotorin, berantakin terus. Udahlah kalau gini nggak usah disapu, biarkan aja. Suami ketawa, deh kayak anak kecil. Anda marah, kamu nggak bantuin juga, main ngeledek aja. Perhatikan, dalam sebuah kekesalan wajar sih kita ingin melepaskan beban itu dengan membiarkan hal yang baik yang sudah kita kerjakan. Supaya orang-orang lain, ini agak-agak merasa dendam dia sebenarnya. Biar orang lain merasa tahu, nggak ada aku, nggak ada mama, semuanya kan repot kan, nggak ada yang ngurusin kan, nggak ada tahu makan hari apa, mau kemana kan. Dan berharap orang tua dengar nih, contoh keluarga ya, mak mau dengar, mak kata anaknya, iya kalau nggak ada mama sepi, nggak rame, ya udah dah aku nggak gitu lagi. Nah, mak jadi gede kepala, mak itu jadi gede rasa, berarti gue dibutuhin dong. Dan itu ancamannya itu biasanya, awas ya, kalau macem-macem mama mati loh. Saking mumetnya bilang begitu kan, ingat, mama bisa mati. Untung tuh anak gak ngeledekin. Ya udah mak mati aja. Wah langsung tuh meledak tuh. Langsung digambar tuh anak. Bukan gitu maksudnya. Berarti kan mama itu gak mau mati kan sebenarnya kan. Ngancem-ngancem doang. Nah ancaman-ancaman ini kadang-kala hari-harinya seorang ibu yang lagi kesel sama anaknya. Biasanya gitu. Perhatikan. Ya itu silakan. Itu jadi pengalaman keluarga masing-masing ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa kalau kita sudah tahu yang baik dan kita mengerjakan itu nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena kita mau merasakan Tuhan itu memberkati yang baik itu loh. Ini sangat pribadi Anda dengan Tuhan. Loh kok bisa? Tuhan memberkati? Ya bisa. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Hanya ada mata air kebaikan dan cinta kasih dari Allah untuk dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, hanya ada cinta pada Allah dan itu akan selalu diberikan pada orang dan merasakan kebaikan yang sama di tengah kebaikan yang dia buat. Bapak Ibu, alami relasi pribadi Anda dengan Tuhan di tengah perjuangan Anda pada apa yang baik yang sedang Anda lakukan. Kalau Allah itu memberkati, ingat kan saya kutip selalu, janda miskin ketika dia memberikan persembahan, Yesus memperhatikan dari awal dan mengatakan ini orang baik. Yesus memuji perempuan ini. Para muridnya, oh hebat ya sampai dipuji Tuhan, luar biasa. Perhatikan. Mempertegas bahwa apapun yang sedang kita perjuangkan sekalipun orang lain itu diam, Tuhan akan memberkati itu dan
tidak akan sia-sia jerih payah kita. Itu yang kedua. Kenapa kita harus memahami ini? Agar hidup kita tidak hanya sekedar senang kepada hal-hal yang baik yang orang berikan sama kita. Hidup kita bukan cuma menanti pujian dari orang, respon baik dari orang. Ibaratnya kembali orang tua ya, mak bikin kue Natal, dia tunggu anaknya makan. Pasti enak nih, pasti enak nih. Anaknya diem aja. Dipanggil, enak nggak? Biasa aja. Hah, biasa aja, enak aja, biasa aja. Udah capek-capek begini, ngomong enak nggak? Ngancem, enak. Nah gitu dong. Perhatikan. Kita nanti itu. Dan kita nggak mau menanti hal yang buruk dari orang lain. Perhatikan. Tapi hidup kita nggak untuk itu. Anda capek, Anda kerja, Anda melayani, Anda hidup, Anda beraktivitas, Anda sekolah tidak untuk menanti respon baik orang sama Anda. Itu bukan urusan Anda. Karena kalau itu urusan Anda capek menyenangkan orang lain, selera orang lain yang berbeda-beda. Tapi justru apa yang sudah baik yang kita kerjakan dengan Tuhan memberkati dan kita merasakan itu, artinya kita menjadi pribadi yang sangat-sangat Tuhan sangat menghargai kita. Itu senang banget kalau Tuhan sendiri yang menghargai Anda. Kalau Tuhan sendiri yang memuji Anda. Ibaratnya kalau keluarga lagi ya, Tuhan bilang sama seorang ibu yang udah capek, Bu, gak apa-apa, tetap layani anakmu, masak buat dia, rapikan kamarnya, karena setiap hal yang baik yang ibu lakukan, aku Tuhanmu menyukainya. Gimana perasaannya? Akan beda. Saya mengajak pada saat ini, rasakan yang kedua ini, rasakan. Kita bukan cuma hidup mengejar respon baik orang, tapi kita mau merasakan betul-betul di tengah kebaikan Anda yang mungkin melelahkan ini, Tuhan mau memberkati Anda. Walaupun mungkin istri bilang sama suami, kenapa sih kamu segini dikurangin dari kantor gara-gara COVID? Kan kita jadi susah. Suami dikeluhkan sama istri misalkan, suami kan stres. Aduh gimana ya, aku sudah begitu baiknya bekerja tapi begini. Tapi akan beda ketika istri bilang, enggak apa-apa, kamu sudah berjuang, ini di luar kemampuan kita, kita percayakan sama Tuhan. Nah suami tambah semangat, karena merasa dihargai apa yang dia buat. Itu diantara kita manusia. Kalau Tuhan sudah yang bilang sama Anda, ya, sama remaja, Anda kalau nyontek kan nilainya bagus ya, yang lagi sekolah. Jangan sedih, nggak nyontek nilainya jelek. Teman-teman nyontek nilainya bagus, apalagi masa online begini. Itu anak mah bodohnya nggak ketulungan, tapi tiap ujian keren-keren angkanya. Aduh, apa aku juga harus nyontek ya mak? Jangan. Anda jangan merasa itu hebat. Kalaupun Anda sudah berjuang, seorang remaja, sekolah, belajar, nilainya jelek juga, jangan merasa sesal. Tapi bangga, kenapa? Anda sudah jujur. Itu kenapa? Guru nggak tahu, Tuhan tahu. Clear. Ini yang kedua. Rasakan bagaimana Tuhan memberkati setiap perjuangan baik Anda sekalipun melelahkan. Yang ketiga Bapak Ibu, tetap bawa dalam doa segala yang menjadi kecintaan Anda, sekalipun mungkin Anda nggak akan melihat mereka lagi. Jadikan syafaat mereka sampai titik darah penghabisan hidup Anda. Karena ada banyak anak-anak yang baru sadar, doa orang tuanya sesuatu yang indah dia dengar,
Tapi sekarang tak lagi bisa dia lihat orang tuanya itu. Dan dia merindukan suara orang tuanya. Anda akan diingat, Anda akan dikenang. Bukan hanya sikap tegas Anda pada anak-anak, tapi ketika Anda menaruh syafaat buat mereka, dan itu akan selalu menjadi suasana hati mereka. Di doa ibuku, namaku disebut dalam sebuah lagu. Kita menjadi pendoa syafaat sampai titik darah penghabisan istilahnya. Ini luar biasa. Karena bagi Yesaya, dia nggak bisa ngatur umat itu nanti. Dia nggak bisa melihat lagi bagaimana umat itu hidup kalau dia sudah meninggal. Tapi doa syafaat ini membuat dia tenang. Pasti anakku itu, umatku itu, seluruh masyarakatku itu akan hidup benar karena Tuhan. Saya pernah merasakan ada orang yang menikah di usia sudah tua, takut punya anak karena dibilang, kamu punya anak di usia tua, nanti gimana kamu gak bisa melihat anak kamu sekolah, anak kamu kuliah, bahkan menikah, bahkan punya cucu. Kasihan amat jadi orang tua. Perhatikan, ini nyebelin memang. Orang menghitung logika umur seseorang dengan berkat Tuhan dalam hal keturunan. Sehingga kita pikir, oh iya juga ya, udahlah gak usah lah, udah gini-gini aja lah, udah biasa aja. Tugas kita sekali lagi gak cuma mau melihat dengan mata kita semua yang baik itu. Mungkin kita terbatas gak bisa lagi ngelihat, menyaksikan semua yang baik itu. Tapi Tuhan pakai dalam firman-Nya buat kita. Dia pengen kita bisa merasakan yang baik itu dalam doa syafaat Anda. Sebagai pendoa terhadap kehidupan di sekitar Anda. Ini emang kenapa? Kalau kemudian akhirnya saya gak bisa ngelihat anak saya wisuda atau menikah sebab Tuhan sudah panggil saya kemudian. Emang salah? Jangan dengerin ya. Itu menyesatkan pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Sebaik-baik kita berencana, Tuhan yang memutuskan. Artinya apa? Urusan kita untuk mendoakan, menunjukkan hal yang baik, melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan. Tapi urusan Tuhan menentukan apa masa depanmu di tengah perjuanganmu hari ini. Karena kita kan gak tahu kan hari esok. Maka mari pada saat ini perjamuan kudus yang kita akan lakukan, kita akan terima. Mematangkan diri kita, terutama iman kita. Kalau hidup kita sungguh-sungguh tetap dipelihara oleh Tuhan, maka jangan biarkan kekhawatiran, kecemasan, dan ada orang yang bilang, aku menyesali. Di tengah kerapuhan kita, syarat kita mudah jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi jangan ratapi itu. Boleh kita merasa bersalah, iya kalau memang Anda salah. Tapi jangan ratapi itu. Kembali, lihat dia. Dia akan menerima kita di penghujung tahun ini. Dia akan memberkati setiap rencana baik Anda menyiapkan diri memasuki tahun 2021, tahun depan, besok. Dan dia pengen kerjakan apa yang baik di tengah tugas tanggung jawabmu. Pertama, jangan matikan setiap hal baik yang sudah Anda buat dan yang Anda inginkan dan sedang Anda lakukan. Yang kedua, tetap rasakan betapa Tuhan memberkati perjuangan Anda, hal yang baik buat sekitar. Dan yang ketiga, tetaplah menjadi pendoa syafaat buat orang-orang yang mungkin tidak akan Anda lihat sepanjang hidup Anda, atau Anda akan lewati.